kasus Miranda ini belum berhenti ya. Jadi kita masih terus mendalami fakta-fakta, bukti-bukti yang akan ya, mengorek lebih jauh tentang aktor-aktor yang kemungkinan masih ada di balik ini. Sudah ada yang kita masih dalami dan terus melakukan investigasi. Apakah ada orang-orang lain yang terlibat atau tidak? Kita masih melakukan. Kendalanya selama ini apa, Pak? Tidak ada kendala. Iya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Setelah menunggu lebih kurang 5 bulan, akhirnya tersangka kasus suap cek pelawat dan juga mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Suare Gultom akhirnya resmi ditahan oleh KPK. Tapi ini masih menyimpan tanda tanya besar, siapa sebenarnya sponsor di balik ini semua. Kami saat ini telah bersama dengan para pengamat, ada Bang Effendi Ghazali, ada Bang Hedi Lugito, ada Bang Daru Priambodo dari Tempo.co dan juga Majalah Gatra. Saya yang pertama ingin ke Bang Effendi Ghazali, Bang. Jika kita melihat, Bang, proses penetapan tersangka dan juga penahanan cukup lama, Bang, ya? 5 bulan ada. Ya, sudah terasa lama dan barangkali kan ini kalau mau jujur lebih juga pada kekesalan atau kemarahan publik dan media. Karena kan Miranda secara agak meyakinkan bisa menjelaskan kan ada 3 alasan orang ditahan katanya. Iya. Mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti atau melarikan. Saya sih katanya itu kalau ketiga ini sih kayaknya sih nggak bakalan. Mengulangi kembali kan nggak bakalan di fit dan proper test lagi. Menghilangkan barang bukti pelakunya satu ada yang meninggal dan segala macam. Tapi ini lebih pada kekesalan media dan publik. Media juga loh kan publik kemudian disuarakan lewat media. Nah mungkin yang menjadi pertanyaan dari publik itu adalah kenapa begitu lama? Tapi pada saat ini justru menurut saya muncul lagi pertanyaan yang... KPK tidak objektif, apa? Pak Effendi. KPK tidak objektif. Objektif juga melihat pasti. media, karena media tapi terlalu menyoroti sehingga... KPK kan tidak hidup di ruang kosong. Jadi artinya selalu kan untuk keadilan itu adalah perasaan keadilan publik gitu ya. Nah itu disuarakan oleh media. Media juga memilih-milih kan, dan karena itu disampaikan. Tetapi kalau penantian kita begitu panjang mulai dari Januari itu sampai 1 Juni, sekarang ini menurut saya waktu terasa begitu cepatnya. Karena ini kan 20 hari. Misalnya dalam 20 hari nggak ada clue, jadi nggak ada semacam temuan apapun sehingga Ibu Miranda tetap berada dalam posisi saya nggak tahu menahu. Orang saja yang misalnya mempengaruhi, kalaupun ada suap yang dianggap dalam tanda petik turut serta itu, nggak langsung. Saya nggak memegang uangnya, juga tidak memberikan uangnya gitu ya. Patokannya tinggalkan cuma ini sementara ini yang saya lihat bahwa dulu waktu fit dan proper test pertama yang dia gagal, ditanyakan soal-soal personal. Sekarang di fit proper test yang selanjutnya itu, tidak ditanyakan lagi soal-soal personal, soal keluarga dan lain-lain sebagainya. Nah itu yang dianggap diperantarai oleh suap tadi. Nah jadi 3 itu cluenya. Apakah ini betul persoalan personal itu bisa terhapus oleh suap, lalu uangnya dari siapa itu tadi. Ada pihak yang beranggapan, Bang, bahwa Miranda ini akan menjadi titik terakhir dari tersangka. Itu pihak pengamat lain yang beranggapan. Kalau Mas Hedi dari Gatra, Mas, yakinkah akan ada temuan-temuan baru ketika sudah di tangan KPK saat ini? Apalagi terkait dengan cupong itu, Mas. Paling tidak saya berharap tidak sampai berhenti di sini. Itu paling tidak. Dan percuma saja kalau penahanan Miranda ini tidak dilanjutkan pada siapa sih orang yang memberi uang sebenarnya. Gitu. Cupongnya. Penyandang dananya. Masyarakat yang pengen itu sebenarnya yang kalau cuma berhenti ke Miranda sampai saat ini menurut saya kasusnya masih agak sumir karena peran Miranda ini dia bisa pasif bisa aktif ya gitu kan. Dia kan cuma waktu calon Deputi Gubernur Bank Indonesia ya. Kemudian rame-rame didukung oleh satu kekuatan di DPR, dia jadi, kemudian ada uang mengalir ke sana. Nah, uang mengalir itu nggak lewat Miranda sama sekali. Juga sampai saat ini belum terbukti itu berasal dari Miranda. Yang sudah ketahuan, itu dana travel check dari First Mutual Plantation ya. Kita semua tahu, ya sementara First Mutual Plantation sekarang orang yang disebut-sebut sebagai mencairkan dana itu si Ferry ya. Ferry Zen diberitakan sudah meninggal. Diberitakan sudah meninggal paling tidak. Saya nggak tahu dia meninggal benar atau tidak. Ini kesana Mas Edi pesimis, Mas. Pesimis sepertinya akan tertangkap. Saya tidak pesimis. KPK harus mencari ke sana, harus mencari pintu. Ada nama Indah di situ ya. Indah yang belum jelas. Yang belum jelas siapa. Itu harus digali ke sana.
Tapi dia tidak pernah datang itu, Mas Ya Dedi. makanya, ya harus dikejar dong. Ya. Katanya Abraham udah ngomong kalau ini sampai ke luar negeri pun akan dikejar. Saya yakin kok, saya masih optimis pada KPK. Ini di belakangnya pasti akan ditangkap gitu. Kita optimis saja, jangan sampai nanti kita harus ditangkap. Kalau percuma kalau cuma sampai Miranda, nggak ada artinya. Karena siapa yang mendalangi? Karena sempat muncul isu pada waktu itu, ini patungan dari sejumlah bangkir gitu ya, patungan dari sejumlah bangkir, tapi masih berita di pinggiran ya. Kemudian dikoordinir oleh satu kelompok tertentu untuk menggulirkan Miranda. Tapi kan berita ini masih belum ada buktinya, masih sifatnya isu, angin, apa segala macam. Gitu. Nah kalau Mas Heru, optimis nggak Mas? Seoptimis Mas Dedi nggak untuk mengetahui siapa sebenarnya sponsor ataupun cukong yang di dalam kasus Miranda itu? Saya berharap, kalau optimis atau tidak, saya belum tahu ya, karena kita harus melihat apa perkembangan dari kasus dan penanganan Bu Miranda ini. Karena saya juga tidak terlalu yakin bahwa Bu Miranda itu menjadi kuncinya. Karena ada banyak sekali mata rantai yang harus diurus, ditelusuri satu demi satu oleh KPK. Kesulitan buat KPK adalah bukan pada persoalan yang di atas sebetulnya, tapi pada mata rantai kecil-kecil. Tadi disebut misalnya hilangnya Indah dan ini belakangan kan kita tidak terlalu memperhatikan di sana. Nah, dia menjadi faktor penting. Yang kedua, sebetulnya betul seperti yang Mas Dedi tadi, kita belum tahu persis sebetulnya Bu Miranda ini sebagai berperan aktif atau berperan pasif. Tapi gitu kan. dia adalah pihak yang diuntungkan. Setidak-tidaknya dia tahu. Jadi memang bagaimanapun dengan ditahannya Bu Miranda, apakah itu atas tekanan publik atau apa, ini satu langkah maju yang ini harus bisa dimanfaatkan oleh KPK. Karena waktunya hanya 20 hari untuk bisa mengorek keterangan dari... Satu lagi mungkin yang selama ini kita tunggu-tunggu juga dan mudah-mudahan dari media lahirnya, karena kan media juga melakukan investigative reporting itu, yaitu siapa-siapa yang betul-betul diuntungkan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil selama masa Miranda ini menjadi dewan deputi Karena kejahatan ini kan harus ada motifnya itu. Jadi agak aneh juga kalau ini orang menyumbang gitu ya, terus kemudian seakan-akan Ibu Mirandanya nggak tahu. Lalu setelah dia duduk di posisi itu misalnya nggak jelas, walaupun kita bisa bersyak sangat segala macam, siapa yang betul-betul memetik keuntungan dari katakanlah 1-2 kebijakan yang diambil. Iya dong, selama dia. Nah kalau teman-teman peneliti korupsi dan media melalui investigative reportingnya bisa menampilkan, rasanya kan teka-teki ini lebih terbuka kan, ini loh yang diuntungkan dengan kebijakan ini, hutang ini menjadi berkurang, dengan kebijakan ini tenggang pembayaran bank ini menjadi lebih panjang. Nah itu konkret loh. Kalau berarti ada alternatif untuk menelusuri bank-bank yang terkait langsung seperti Bank Artagraha, harus kan? Indonesia gitu ya. Saya bayangkan yang selama Ibu Miranda berada pada posisi itu langsung sekarang dicek gitu ya, kira-kira ini diuntungkan kenapa? Ini kan kita punya banyak analis ekonomi gitu misalnya. Jadi langsung, jadi selama ini pakar-pakar atau pengamat itu belum langsung menuju ke sana, belum langsung mampu menunjukkan ini talinya dengan ini loh, dengan ini. Nah kalau itu ada, kita tarik ke belakang, nah bisa ketahuan kan siapa yang punya kepentingan, apalagi kalau bentuknya tadi konsorsium gitu. Pertanyaan besar, mampukah KPK menguak dalam waktu puluhan hari ini? Apakah memang benar ada temuan baru setelah Ibu Miranda yang melengkapi mata rantai kasus cek pelawat ini ya? Kita masih akan mengulik bersama para pengamat ekonomi dan juga perwakilan dari media di sini. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan.